Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan semua siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, khususnya kepada siswa yang masih berada di rumah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada sampai hari ini kita semuanya masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan lancar dan juga sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, siswa-siswa kelas 10 Aliyah Madrasatul Quran yang berbahagia, pada kali ini kita akan mempelajari materi atau mata pelajaran yang namanya usul fikih. Tidak lain, usul fikih adalah sebuah ilmu yang pokok sebagai landasan dari adanya fikih. Maka dari itu, saya minta kepada semua siswa Aliyah Madrasatul Quran untuk menyimak dan memperhatikan baik-baik apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan. Kemudian saya informasikan untuk kitab usul fikih di Aliyah Madrasatul Quran itu menggunakan kitab As-Sulam. Di kitab As-Sulam karangan dari beliau Abdul Hamid Hakim, seorang ulama asli Indonesia yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Adapun kitab As-Sulam itu sebenarnya adalah kitab lanjutan dari kitab usul fikih juga, yang di juz 1-nya itu disebut dengan Mabadi Awaliyah. Ya, di juz 1-nya itu ada kitab sendiri, cuma sama-sama menjelaskan tentang usul fikih. Kemudian di juz 2-nya ada yang As-Sulam ini, sebagaimana saya perlihatkan ke kalian, ini di juz 2. Kemudian untuk yang juz 3-nya itu ada yang disebut dengan Al-Bayan. Jadi Al-Bayan itu kelanjutan dari kitab As-Sulam ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi usul fikih, mungkin dari mas-mas kelas 10 yang saat ini masih berada di rumah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fi usulil fiqhi. Al-qismul awwalu fi usulil fiqhi wa fihi salah satu fusulin. Wa fihi salah satu fusulin. Al-faslul awwalu fi ta'rifi usulil fiqhi wa mawdu'ihi wa fa'idatihi. Al-qismul awwalu utawi bagian kang pertama. Al-qismul awwalu utawi bagian kang pertama iku fi usulil fiqhi ing dalem menjelaskan usul fikih. Fi usulil fiqhi ing dalem menjelaskan usul fikih. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-qismul awwalu. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-qismul awwalu salah satu fusulin utawi telu pira-pira fasal. Salah satu fusulin utawi telu pira-pira fasal. Al-faslul awwalu, al-faslul awwalu utawi fasal kang pertama. Al-faslul awwalu utawi fasal kang pertama iku fi ta'rifi usulil fiqhi. Iku fi ta'rifi usulil fiqhi ing dalem menjelaskan definisinya usul fikih. Iku fi ta'rifi usulil fiqhi ing dalem menjelaskan definisinya usul fikih wa mawdu'ihi lan objek usul fikih. Wa mawdu'ihi lan objek usul fikih wa fa'idatihi lan fa'idahi usul fikih. Wa fa'idatihi lan fa'idahnya usul fikih. Al-mabhasul awwalu fi ta'rifi usulil fiqhi. Al-mabhasul awwalu fi ta'rifi usulil fiqhi. Al-mabhasul awwalu utawi pembahasan kang pertama. Al-mabhasul awwalu utawi pembahasan kang pertama iku fi ta'rifi usulil fiqhi. Iku fi ta'rifi usulil fiqhi ing dalam menjelaskan definisinya usul fikih. Iku fi ta'rifi usulil fiqhi ing dalam menjelaskan definisinya usul fikih. Al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuhu. Ka aslil jidari ay asasu wa aslu syajarati ay torfuha as-sabitu fil ardi. Fa usulul fiqhi asasu. Al-aslu utawi kang aran asal. Al-aslu utawi kang aran asal, utawi yang dinamakan asal. Lughatan ing dalem menurut bahasa, lughatan ing dalem menurut etimologi. Iku ma barang, iku ma barang atau sesuatu, bunia, bunia kang dibangun, bunia kang dibangun, alaihi ing atase ma, alaihi ing atase ma, apa ghairuhu, apa ghairuhu liyane ma, apa ghairuhu liyane ma. Ka aslil jidari kaya asline dinding.
aslu syajarati wa asli syajarati lan asline pohon, wa asli syajarati lan asline pohon ai tegese torfuha, ai tegese torfuha pangkale syajarah, pangkale syajarah asabitu kang menancap, asabitu kang menancap fil ardi ing dalem bumi, fil ardi ing dalem bumi. Fa usulul fiqhi, fa usulul fiqhi mongko utawi usul fikih, fa usulul fiqhi mongko utawi usul fikih iku asasuhu, iku asasuhu pondasine fikih atau dasare fikih. Fa usulul fikhi mongko utawi usul fikih iku asasuhu dasare fikih atau pondasine fikih. Al-far'u, al-far'u utawi cabang, al-far'u utawi cabang iku ma sesuatu dunia kang dibangun, dunia kang dibangun apa ma ala ghairihi ing atase sakliyane ma, ala ghairihi ing atase sakliyane ma. Kafuru isyajarati kaya furu itu artinya cabang, kafuru isyajarati kaya cabange pohon, kafuru isyajarati kaya cabange pohon li asliha, li asliha maring dasare syajarah, li asliha maring dasare syajarah atau maring pondasine syajarah. Wa furu'ul fiqhi, wa furu'ul fiqhi lan pira-pira cabang fikih, wa furu'ul fiqhi wa furu'il fiqhi lan pira-pira cabang fikih li usulihi kedue asale fikih, li usulihi maring asale fikih. Nah, jadi sampai situ dulu maknanya, saya jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian pertama dari kitab As-Sulam ini kita mempelajari tentang bab awal dari usul fikih, yaitu mengenai ta'rif ya. Jadi mengenai ta'rif usul fikih, ta'rif usul fikih dan juga objek, kemudian nanti faedahnya mempelajari usul fikih itu apa. Siswa-siswa kelas 10 yang berbahagia, jadi kalau kita lihat usul fikih itu terdiri dari dua suku kata. Usul ini sebagai kata yang pertama, kemudian yang kedua adalah al-fiqhu. Pengertian dari usul ini adalah sebagai bentuk isim jamak ya, isim jamak. Mufradnya apa? Mufradnya adalah aslun.
usul fikih ini didefinisikan al aslu ya, al aslu lughatan. Al aslu lughatan. Al aslu yang dimaksud dengan asal menurut bahasa itu adalah ma bunya alaihi ghairuhu. Ma bunya alaihi ghairuhu. Nah, ini pengertian usul menurut bahasa. Pengertian al-aslu menurut bahasa. Al-aslu menurut bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selain sesuatu tadi. Artinya sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, sesuatu yang selain sesuatu yang pertama tadi. Jadi ma sesuatu dunia yang dibangun alaihi ing atase ma apa ghairuhu saliyane ma. Nah, semoga tidak bingung. Ma bunia alaihi ghairuhu. Ini pengertian al-aslu menurut bahasa, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Contohnya apa? Ka'aslil jidari. Kalau kita melihat sebuah bangunan rumah misalnya, ataupun sebuah kelas, gedung dan sebagainya, bagaimanapun untuk memperkokoh atau memperkuat bangunan tersebut, mau tidak mau harus ada dasarannya. Ada semacam yang disebut dengan fondasi. Jadi fondasi ini sebagai topangan bangunan yang berada di atasnya. Nah, fondasi inilah yang disebut dengan al-aslu menurut bahasa. Fondasi ini disebut sebagai al-aslu, sebagai asal. Kalau kita mengambil contoh sebuah bangunan, contoh yang lain adalah sebuah pohon atau asyajarah. Sebuah pohon itu pasti yang namanya pohon terdiri dari beberapa rangkaian. Di sini ada daun-daun, di sini ada pohon, kemudian di sini ada akar. Nah, untuk yang ditempeli pohon ini, yang ditumbuhi daun tadi itu, di sini ada yang disebut dengan cabang. Nah, terus kaitannya dengan al-aslu itu apa? Ini adalah sebuah contoh. Ini adalah sebuah contoh. Yang namanya pohon itu pasti mempunyai yang namanya akar. Nah, akar disinilah yang disebut dengan al-aslu. Kalau pohon itu tidak punya akar, otomatis pohon itu akan tumbang. Karena tidak ada yang memperkuat tancapan pohon tersebut ke dalam tanah. Semakin ke dalam akar sebuah pohon itu menancap ke tanah atau ke bumi, maka semakin kuat juga pohon tersebut. Jadi ini adalah gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada definisi al-aslu menurut bahasa tadi atau menurut etimologi tadi, ma bunia alaihi
disebut sebagai ma. Akarnya ini disebut ma. Bunia yang dibangun di atasnya ghairuhu. Ya, jadi ma bunia alaihi ghairuhu artinya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang berbeda dengan sesuatu tadi. Ya, maksudnya adalah kalau di sini ada pohon, maka sesuatu yang lain tadi adalah berupa ini akar. Nah, ini akarnya disebut sebagai ma bunia alaihi ghairuhu. Kalau kita kembalikan ke materi usul fikih, maksudnya kita kembali ke sini, kaitannya dengan kiasan-kiasan tadi itu adalah usul fikih itu berarti dasarannya ilmu fikih. Maka dalam kajian di Aliyah Madrasatul Quran, mata pelajaran fikih, ya, ini ada sendiri. Kemudian usul fikih ini juga ada jamnya sendiri, sehingga ada fikih, ada usul fikih, ada pelajaran fikih, ada pelajaran usul fikih. Karena antara usul fikih dengan fikih itu sebenarnya tidak bisa dipisah. Sebagaimana contoh seperti nahwu dan sharaf, harus terus beriringan. Fikih dengan usul fikih juga sama. Nah, ini pengertian dari al-aslu yang menurut bahasa. Kemudian al-far'u ma bunya ala ghairihi. Pengertian al-far'u itu artinya cabang. Yang dimaksud dengan cabang di sini adalah ma bunya ala ghairihi. Artinya sesuatu yang dibangun di atas sesuatu tadi. Ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun atas selain sesuatu tadi. Contoh kafuru'is syajarati li asliha. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, kalau di sini adalah sebuah pohon, kemudian di sini ada yang namanya daun, dan tempat nempelnya daun itu adalah cabang. Nah, cabang di sini sebagai al-far'u. Ma bunia, ma sesuatu, bunia yang dibangun, ala ghairihi, di atas selain sesuatu tadi. Artinya dia menjulang ke atas, berarti tidak satu rangkaian akar, tidak, tetapi akar itu bagian sendiri, pohon itu bagian sendiri, nanti cabang itu juga bagian sendiri. Maka di situ dibahasakan dengan ma bunya ala ghairihi. Sedangkan kalau yang al-aslu tadi ma bunya alaihi ghairuhu, dia memang betul ada bagian-bagiannya sendiri, tetapi dia sangat erat hubungannya ini, karena dia pohon langsung nyambung dengan yang namanya akar. Nah, kalau rangking ke akar ini harus ada pohon dulu, makanya bahasanya redaksinya berbeda, ma bunya alaihi ghairuhu. Kemudian kalau al-far'unya ma bunya ala ghairihi. Nah, itu yang disebut dengan al-aslu dan juga al-far'u. Kemudian kalau kita memahami usul fikih, jadi usul tadi ya, artinya kalau dibahasakan dengan bahasa yang umum, yang mudah dipahami bagi kita adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Jadi ada kaitannya
sini nanti ada akar, di sini pohon. Begitu juga nanti gambaran fikih. Fikih itu kalau di sini ada buah, maka itu pasti ada jalan-jalan yang ditempuh oleh proses dari pohon ini. Bisa berbuah itu bagaimana? Begitu juga yang namanya fikih. Fikih itu contohnya di sini buah adalah produk hukum, ijtihad. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh imam-imam mujtahid itu melalui proses istinbatul hukmi atau menggali hukum dari dalil Al-Quran maupun dalil hadis, kemudian diteliti. Nah, penelitian mujtahid itu dengan berbagai pendekatan, dengan dibantu oleh beberapa metode atau dalil-dalil syar'i, seperti dengan qiyas, dengan istihsan, dengan maslahah mursalah, dengan satu dariah dan sebagainya. Nah, nanti arahnya usul fikih itu adalah supaya kita bisa memahami, bahwasanya hukum sholat itu, sholat 5 waktu maksud saya, itu bisa dikatakan wajib. Pasti seorang mujtahid itu punya semacam cara untuk menggali hukum dari Al-Quran. Misalnya ada firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, al-ayah. Berarti aqimus sholat, dalil Al-Quran ini diistinbatul hukmi, digali hukumnya oleh para mujtahid dengan pendekatan apapun yang diperbolehkan, yang disebut dengan dalil-dalil syar'i tadi. Contoh, aqimus sholat itu secara lafaz aqimu itu adalah bentuk amar, bentuk fi'il amar. Dan yang namanya amar itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang disebut dengan sebuah perintah itu adalah tolabul fi'li, tuntutan untuk mengerjakan, yang datangnya minal a'la, dari atas, ilal adna, sampai ke bawah, yang ditujukan kepada orang yang berada di bawahnya. Itu namanya al-amru. Kemudian diformulasikan lagi dari kaidah al-amru tadi itu, di bawahnya al-aslu fil amri bil wujud. Jadi asal dari sebuah perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Kemudian berarti dipahami aqimus sholat itu adalah sebuah perintah, kemudian menjadi hukum syara', menjadi buahnya yang disebut dengan kesimpulan. Berarti yang namanya melaksanakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, kesimpulan itulah yang disebut dengan fikih. Ya, kesimpulan itulah yang disebut dengan fikih. Nah, proses mulai dari mencari metani atau meneliti aqimus sholah tadi itu, mulai dari fi'il amar, kemudian pengertian al-amru, kemudian diformulasikan menjadi kaidah usul al-aslu fil amri lil wujud, kemudian baru menjadi kesimpulan. Itulah proses orang yang berijtihad. Jadi jalan untuk ijtihad itu banyak warnanya, banyak macamnya, sehingga kita mempelajari usul fikih ini supaya tidak menjadi orang yang taklid buta, terus pokoknya ya, seperti itu. Dalam Islam harus dihindari. Misalnya kita ditanya atau sampai ditanya oleh masyarakat sampai di sekitar sana, apa mas hukumnya puasa Ramadan? Tahu hukumnya apa? Wajib. Nah, wajib itu disebut dengan fikih, yang berkaitan kewajiban yang dibebankan kepada orang Islam yang sudah mukallaf. Ini namanya fikih. Kemudian ditanya lagi, kenapa kok bisa wajib? Ya nggak tahu, pokoknya dari sananya wajib. Ya itu namanya taklid. Ya taklid itu
disiplin ilmu saja, tapi ilmu-ilmu yang lain yang ada kaitannya dengan proses dia berijtihad itu harus dikuasai betul. Orang yang berijtihad harus menguasai, otomatis harus menguasai tafsir dan juga ilmu tafsirnya. Otomatis juga harus menguasai usul fikih sebagai pegangan wajib, dan juga menguasai contohnya kaidah fikih, menguasai yang namanya sejarah. Jadi banyak hal yang harus dibutuhkan dalam berijtihad seseorang. Nah, itulah pengertian dari al-aslu. Kemudian selanjutnya saya bacakan, wal aslu istilahan yuqalu ala dalili wal qa'idatil kulliyati war rajihi wal mustashabi. Di bawahnya kita lanjutkan masuk ke pengertian al aslu menurut istilah atau menurut terminologi. Wal aslu utawi kan aran asal, wal aslu utawi kan aran asal istilahan ing dalem menurut istilah atau ing dalem menurut terminologi. Ibu yuqalu dikatakan, ibu yuqalu dikatakan, ibu yuqalu dikatakan alat dalili, alat dalili ing atase dalil, iku yuqalu dikatakan alat dalili ing atase dalil wal qaidati lan qaidah, wal qaidati lan qaidah al kulliyati kang umum, al kulliyati kang umum, war rajihi lan pendapat kang unggul, war rajihi lan pendapat kang unggul, wal mustashabi lan dalil asal, wal mustashabi lan dalil asal. Kaqaulihim kaya dawuh ulama, kaqaulihim kaya dawuh ulama, aslu wujubiz zakati, aslu wujubiz zakati utawi asal wajib zakat, aslu wujubiz zakati utawi asal wajib zakat iku alkitabu Al-Qur'an, iku alkitabu Al-Qur'an ayat tegese, ayat tegese ad-dalilu dalil, ayat tegese dalilu ad-dalilu dalil ala wujubiha ing atase wajib zakat, ala wujubiha ing atase wajib zakat iku alkitabu Al-Qur'an, iku alkitabu Al-Qur'an. Qala wis dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wa atuz zakata, wa atu lan, wa atu lan padha
tegese mukhalifun mulayani atau berbeda lil qaidati maring qaidah. Lil qaidati maring qaidah al kulliyati kang umum, al kulliyati kang umum bahia utawi qaidah kulliyah iku kullu maitatin haramun, iku kullu maitatin haramun, yang artinya kullu maitatin utawi saben-saben bantai iku haramun haram, iku haramun haram. Qala wis dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu al ayat. Hurrimat diharamaken alaikum ing atase sira kabeh apa al maitatu bangkai, apa al maitatu bangkai. Wa qaulihim lan dawuh ulama al aslu utawi asal fil kalami al haqiqatu ay ar-rajihu inda sami'i. Wa qaulihim al aslu baqa'u makana ala makana idza tayaqqana al wudu'a wa syakka fil hadasi fa huwa tahirun wal awfaqu bil maqami ad-dalil. Wa qaulihim lan dawe ulama al aslu utawi asal fil kalami ing dalem ucapan, fil kalami ing dalem omongan iku al haqiqatu hakikat, iku al haqiqatu hakikat ai ar-rajihu tegese pendapat kang unggul, ai tegese ar-rajihu pendapat kang unggul inda sami'i ing dalem menurut wong kang mendengar, inda sami'i menurut wong kang mendengar. Wa qaulihim lan dawe ulama al aslu baqa'u makana ala makana, al aslu utawi asal iku baqa'u tetepe barang kana kang ana apa ma, al aslu utawi asal iku baqa'u ma tetepe barang kana kang ana apa ma iku alama ing atase barang kana kang ana apa ma. Ida tayakona nalikane yakin sapa wong al wudu'a ing wudu, al wudu'a ing wudu wasakka lan ragu sapa wong, wasakka lan ragu sapa wong fil hadasi ing dalem hadas, fil hadasi ing dalem hadas wa huwa mongko utawi wong, bahwa mongko utawi wong iku tahirun dianggap suci, iku tahirun dianggap suci. Wal awfaqu utawi kang luweh sesuai, wal awfaqu utawi kang luweh sesuai bil maqami kelawan makom, bil maqami kelawan makom bil maqami dalili kelawan maqami dalil. Wal awfaqu utawi kang luwih cocok atau luwih sesuai bil maqami dalili kelawan maqami dalil. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan tentang al-aslu menurut istilah. Kalau tadi al-aslu menurut bahasa, kemudian sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu asal menurut terminologi.
terminologi. Di sini dijelaskan al-aslu menurut terminologi adalah yuqalu ala dalili wal qa'idati al kulliyati wal raji'i wal mustashabi. Yang dimaksud dengan asal menurut terminologi yaitu ad-dalil, yaitu dalil. Jadi al-aslu itu sama dengan dalil. Wal qa'idati, al-aslu itu sama dengan qaidah. Al-qaidah al-kuliah maksudnya, yaitu qaidah-qaidah yang umum. Wal rajihi wal mustashabi. Jadi yang namanya al-aslu itu sama dengan dalil atau sama dengan qaidah yang umum yang unggul. Wal mustashabi dan sesuai dengan dalil asalnya. Itu yang disebut dengan al-aslu menurut istilah, menurut terminologinya seperti itu. Taqaulihim aslu wujubi zakati, sebagaimana seperti dawuhnya para ulama atau perkataan ulama, aslu wujubi zakati alkitab. Orang bisa memahami atau bisa mengetahui kewajiban dari bayar zakat itu tidak lain dan tidak bukan pasti berasal dari Al-Quran. Pasti berasal dari Al-Quran. Berarti yang namanya Al-Quran ini disebut sebagai al-aslu karena dia merupakan dalil. Jadi dalil tentang kewajiban zakat itu ada di Al-Quran. Berarti asal kewajiban dari zakat itu adalah Al-Quran. Nah, asalnya berarti sama dengan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran. Asalnya adalah Al-Quran. Jadi bolak-balik sama. Karena pemahaman al-aslu dengan ad-dalil itu sama. Contoh lain, ya, apa dalilnya Al-Quran bunyinya bagaimana? Ya, wa'atuz zakat. Jadi wa'atuz zakata itu adalah dalil dari Al-Quran, tepatnya ayat yang ada di Al-Quran itu diambil, ya, dipahami, akhirnya muncul pemahaman bahwasanya bayar zakat itu wajib. Nah, wa'atuz zakat ini disebut sebagai dalil karena dia terdiri dari bagian Al-Quran. Ya, secara umum ya Al-Quran itu sebagai dalil, Al-Quran itu sebagai al-aslu. Itu contoh. Kemudian contoh yang selanjutnya, ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli ay mukhalifun lil qaidatil kulliyati wa hiya kullu maitatin harami. Yang selanjutnya adalah ibahatul maitah, diperbolehkannya mengkonsumsi bangkai. Kita tahu bahwasanya bangkai itu ketika dikonsumsi, ya, ketika dikonsumsi hukumnya haram. Nah, inilah yang dimaksud dengan diperbolehkannya memakan bangkai bagi orang yang al-muttar, yaitu orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa, darurat, tapi nanti batas
sudah habis sama sekali. Perbekalan itu sudah habis. Dia mau makan apa di dalam hutan yang seperti itu? Apalagi ditambah rasa lapar, rasa dahaga yang sudah berhari-hari dia nggak mengkonsumsi apapun kecuali air mungkin ada. Akan tetapi yang namanya makanan yang halal untuk dimakan itu kalau di gubung itu sangat sulit untuk dicari. Maka solusinya adalah ya tadi ibahatul maitah, diperbolehkannya mengkonsumsi bangkai selama dia dalam keadaan darurat tadi itu, yaitu berada di gubung, kemudian nggak ada lagi makanan yang halal, demi untuk mempertahankan jiwanya supaya tidak mati kelaparan, maka dia diperbolehkan memakan atau mengkonsumsi bangkai yang ada di daerah situ. Nah, diperbolehkannya makan bangkai itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan dalil asli, adalah hukum yang berlawanan dengan nas aslinya. Kalau di Al-Quran ada kalimat atau firman Allah, hurrimat alaikumul maitah. Jadi bangkai itu sebenarnya hurrimat, diharamkan atas kamu al-maitah, yaitu bangkai. Nah, ternyata muncul faktor eksternal tadi itu yang masuk, akhirnya muncullah darurat. Nah, karena darurat inilah akhirnya yang semula itu haram, akhirnya menjadi boleh. Tapi kebolehan itu juga ada batasan-batasannya. Nah, ini panjang lebar saya menjelaskan tentang al-aslu. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang bulat, yang bahasanya susah untuk dipahami. Semoga nanti ketika sudah tatap muka itu sudah bisa lebih paham lagi. Tetapi sekarang minimal mas-mas yang ada di rumah ini sudah punya gambaran tentang materi usul fikih, fikih. Jadi harus dipahami al-aslu dan al-fardu. Al-aslu lugatan, al-aslu istilahan. Asal menurut bahasa itu apa, asal menurut istilah itu apa. Jika dibandingkan al-aslu yang lugatan, ya, yang aslu menurut bahasa dengan al-aslu yang istilah, itu jauh lebih menyempit pemahamannya di yang istilah ini. Kalau yang al-aslu menurut bahasa ini adalah masih sifatnya umum. Makanya muncul pengkiasan tadi itu supaya membantu kita untuk lebih mudah memahami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi usul fikih pada kesempatan kali ini. Semoga mas-mas semuanya bisa belajar dengan baik, dimaksimalkan waktu yang ada. Apa yang sudah ditentukan oleh madrasah mengenai jadwal daringnya diikuti dengan baik. Jika memang ada unsur syar'i, segera minta izin atau konfirmasi kepada bapak-bapak guru yang ada di grup kalian. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau mungkin tartibul kalimat dan juga makna dari lafaz ada yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.